Ya, halo, selamat datang kembali. Welcome again untuk teman-teman sobat safety sekalian. Kali ini kita akan memasuki salah satu lembar kerja dari seorang praktisi K3. Materi kali ini membahas tentang Job Safety Analysis atau biasa disebut JSA. Nah, untuk teman-teman yang masih baru dalam hal safety, ini adalah salah satu tools atau alat yang digunakan seorang ahli K3 dalam pelaksanaan inspeksi sebelum pekerjaan dilakukan. Nah, ini pada dasarnya tidak rutin ya dilakukan karena ada lingkungan kerja yang memang sudah tercover atau potensi bahaya sudah tercatat di HIRA DC yang kemungkinan besar kita bahas di materi yang akan datang. Nah, untuk teman-teman mungkin di materi ini dapat memahaminya dengan baik agar bisa bermanfaat di pekerjaan kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Pengertian JSA. JSA itu sendiri adalah teknik identifikasi dan evaluasi bahaya yang dilakukan dengan cara menguraikan suatu tugas atau pekerjaan langkah demi langkah dan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya di setiap langkah pekerjaan. Di sini saya dapat sampaikan bahwa JSA ini berisi salah satu pekerjaan. Jadi apabila ada salah satu pekerjaan, teman-teman bawa formulir JSA-nya. Nah, di formulir JSA, teman-teman memecah pekerjaan tersebut dari langkah-langkahnya. Sebagai contoh, pekerjaan pengelasan, langkah pertama, si mekanik harus mempersiapkan terminal listrik. Langkah kedua, si pekerja atau welder harus mempersiapkan peralatan, sebagai contoh, tabung asetilin. Nah, dari proses-proses langkah itu, teman-teman harus menganalisa apa potensi bahaya masing-masing langkah tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan atau bahkan pencemaran lingkungan. Nah, dari lembar tersebut maka teman-teman tinggal menyerahkan ke PIC terkait dari proses pekerjaan itu apa yang harus dilakukan dari sisi K3 untuk pemenuhan syaratnya. Nah, apabila teman-teman sudah setuju dari sisi pengendalian, barulah pekerjaan tersebut bisa dilakukan atau sudah diberikan work permit dari sisi K3. Untuk work permit sendiri kita akan bahas di materi yang akan datang. Selanjutnya itu tata cara atau metode untuk meneliti bahaya yang ada dalam setiap langkah kerja. Kemudian mencari metode untuk melenyapkan atau mengurangi bahaya tersebut. Kembali saya sampaikan tadi, apabila sudah menemukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dari sisi K3, maka itu harus diselesaikan dengan baik, dalam artian dikendalikan dengan benar, sehingga potensi bahaya dapat dilenyapkan atau dikurangkan selama proses pekerjaan tersebut berlangsung. Analisanya dari perspektif keselamatan, mutu, dan efisiensi. Kembali lagi, dari sisi keselamatan harus diperhatikan, efisiensinya juga harus diperhatikan sehingga pekerjaan tidak terhambat. Baik, kita lanjut. Nah, pengertian JSA sendiri banyak ya. Ada dari Ilci, ada dari Jack Wiboli, ada juga dari OSA. Nah, saya lebih mengarah pengertiannya ini ke OSA ya, milik OSA, yaitu mempelajari dan mencatat setiap langkah pekerjaan dengan cermat, mengidentifikasi bahaya pekerjaan yang ada atau berpotensi dari sisi K3 dan menentukan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan agar mengurangi atau menghilangkan bahaya. Jelas di sini konsep JSA itu sendiri adalah evaluasi sehingga rekomendasi pun muncul. Jadi bahaya-bahaya yang ada dalam suatu pekerjaan segera dilakukan tindakan perbaikan sebelum pekerjaan itu dimulai sehingga tidak terjadi kecelakaan ataupun pencemaran lingkungan. Itu yang diharapkan apabila teman-teman mengeksekusi lembar kerja JSA atau Job Safety Analysis.
Langkah pengendalian. Nah, ini menurut Virans. Program pengendalian bahaya yang efektif memiliki 6 langkah menurut Virans dalam bukunya Process of Hazard Control. Ini dikemukakan beliau di tahun 1978. Jadi yang pertama itu identifikasi dan evaluasi bahaya. Yang kedua, dikelompokkan bahayanya berdasarkan resiko dari sisi keselamatan, kesehatan, atau lingkungan. Yang ketiga itu pengambilan keputusan oleh manajemen. Setelah bahaya ada, nah manajemen putuskan ini bahayanya berdasarkan rekomendasi kita eksekusi atau tidak, atau dicari solusi yang lain. Selanjutnya itu penetapan tindakan pencegahan dan koreksi. Nah, setelah manajemen putuskan, penetapannya itu sudah ada dan tinggal melakukan eksekusi pencegahan dan koreksi tersebut di proses pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah pengendalian dilakukan, jelas kita harus memantau. Jadi proses pekerjaan tetap dipantau oleh seorang HSE officer atau safety man di lapangan selama proses pekerjaan itu berlangsung sampai selesai dengan aman dan selamat. Selanjutnya itu program evaluasi efektivitas. Setelah semua selesai, barulah kita bisa menilai evaluasi dari efektivitas rekomendasi yang kita berikan tadi, pengendalian tadi, apakah memang efektif atau malah harus dipantau terus baru efektif. Nah, di sini bisa dipakai hasil evaluasinya di pekerjaan selanjutnya apabila ada pekerjaan yang sejenis, sehingga kita belajar dari evaluasi keefektivitasan pemilihan pengendalian yang sebelumnya gitu. Ini mirip sekali dengan konsep prinsip dasar hierarki pengendalian K3 dan lingkungan, mirip juga dengan teori domino, mirip juga dengan Swiss cheese model. Emang pada dasarnya ilmu K3 itu banyak kemiripan, namun semuanya bisa kita padukan sehingga kita bisa menyesuaikan konsep yang paling cocok di lingkungan kerja kita masing-masing, karena potensi bahaya di setiap lingkungan kerja itu berbeda. Jadi setiap cara teori itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik, kita lanjut. Tipe pekerjaan yang memerlukan JSA. Nah, ini dia. Jadi nggak semua pekerjaannya perlu JSA. Ada perusahaan yang sudah menerapkan standar mutu seperti ISO 45001. Itu wajib membuat HIRA-DC, Hazard Identification dan Risk Assessment, dan juga Determinate Control. Jadi jelas di sana setelah kita mengidentifikasi bahaya, membuat risk assessment atau pelaporan risiko, kita juga harus menentukan rekomendasi atau kontrol dari pekerjaan tersebut. Nah, di sini sebenarnya fungsi JSA itu hampir mirip. Makanya di sini saya sampaikan ada tipe pekerjaan yang memerlukan JSA, yang memerlukan ya. Nah, berdasarkan familiaritas pekerjaan itu salah satunya. Pekerjaan baru pertama kali dilakukan itu wajib pakai JSA karena masih pertama kali, nggak tahu potensinya apa. Pekerjaan pernah dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan lalu. Nah, pernah dilakukan tapi dalam jangka waktu yang sudah lama. Kemungkinan besar namanya manusia bisa lupa apa yang harus dilakukan lagi. Jadi JSA itu harus ada lagi, hadir lagi apabila pekerjaannya sudah cenderung lama dilakukan lagi di hari ini. Nah, itu harus ada JSA lagi, ada evaluasi lagi. Pekerjaan rutin namun memiliki catatan kecelakaan sebelumnya. Nah, apabila di lingkungan kerja teman-teman dalam suatu pekerjaan pernah terjadi kecelakaan yang cukup disoroti oleh manajemen, seharusnya teman-teman membuat JSA sebelum pekerjaan itu dilakukan kembali. Namun apabila hal ini sudah terkontrol dengan baik, teman-teman bisa menambahkan ke HIRA-DC sehingga kontrol pun sudah selaras dari sisi JSA maupun HIRA-DC apabila itu memang rutin dilakukan dan teman-teman sudah menemukan kontrol seperti apa. Pekerjaan dilakukan dengan metode baru. Nah, pekerjaan rutin tapi metodenya baru, alatnya baru. Ini juga harus ada JSA karena ada sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya.
Sebagai contoh, yang sebelumnya menggunakan alat manual, dan pada hari ini teman-teman mau melakukan pekerjaan dengan alat yang otomatis, itu pasti beda. Teman-teman harus melakukan job safety analysis, analisa keselamatan kerja dari pekerjaan tersebut, agar potensi bahaya yang tidak diduga-duga tidak terjadi. Selanjutnya itu pekerjaan dengan breathing apparatus. Nah, ini berkaitan dengan confined space ya. Jadi teman-teman apabila berkaitan dengan confined space itu pasti pakai breathing apparatus untuk menghindari keracunan gas. Ini berkaitan dengan pipa gas, pekerjaan inert entry seperti confined space. Nah, selanjutnya itu pekerjaan mengangkat seperti crane, seperti itu, yaitu lifting ya, beban 5 ton lebih 5 ton itu wajib menggunakan JSA. Beban tidak simetris. Nah, kalau bebannya itu tidak simetris, bentuknya tidak kacau, sudutnya banyak, atau menurut teman-teman di lapangan bentuk bebannya ini sulit ya untuk mengira titik mana yang akan diangkat sehingga beban ini seimbang, seharusnya teman-teman melakukan JSA terlebih dahulu bersama ahli-ahli lifting. Selanjutnya itu beban di antara pipe racks. Nah, ini contohnya ada di gambar semua. Jadi kalau ada beban yang sekelilingnya adalah pipa, sebagai contoh ini pekerjaan di migas, teman-teman harus membuat JSA karena ini pekerjaan dengan potensi bahaya yang tinggi. Terjadi sedikit saja kecelakaan bisa mengakibatkan kebocoran pipa gas atau minyak. Nah, dari konsep ini diharapkan teman-teman dapat menggunakan tools job safety analysis dari pekerjaan tersebut. Lanjut. Nah, ini selanjutnya tipe pekerjaan bekerja di ketinggian. Bekerja pada fasilitas temporer dengan ketinggian 5 meter. Jadi kalau bekerja dengan dasar atau akses dari scaffolding yang temporer atau fasilitasnya hanya sementara dengan ketinggian 5 meter, teman-teman harus melakukan job safety analysis dengan formulirnya bersama ahli proses konstruksi tersebut, sehingga potensi bahaya berkurang atau hilang. Selanjutnya itu pekerjaan pemasangan pembongkaran perancah tadi scaffolding, lagi-lagi apabila dilakukan di dalam equipment tertutup, di sebelah luar equipment ada atau struktur terbentuk tidak umum, perancah dengan vendor yang tidak berkompeten dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Jadi teman-teman dari sisi visual maupun analisa bisa menganalisa terlebih dahulu ini sebaiknya ada JSA atau tidak, karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang ada faktor X-nya atau yang tidak terduga. Lagi-lagi feeling seorang ahli K3 harus tajam dari sisi menganalisa hal-hal tersebut. Sebagai contoh ini perancah dengan vendor yang tidak berkompeten. Nah, itu teman-teman mungkin di luar kendali teman-teman sekalian. Berdasarkan kertas atau sertifikat ternyata berkompeten, namun nyatanya tidak, itu kan di luar kendali. Makanya diharapkan memanfaatkan tools JSI ini dalam proses kerja konstruksi tersebut. Selanjutnya itu bekerja di ruangan terbatas, confined space. Dia pasti menggunakan SCBA tadi, chemical cleaning dengan bahan beracun atau korosif, ini jelas harus pakai JSA. Hydrojetting seperti yang digambar, high pressure water jet, teman-teman harus menggunakan JSA, harus analisa dulu potensi bahayanya. Menyelam juga ini dengan potensi yang sangat tinggi. Sebagai contoh itu welding atau pengelasan di bawah laut. Terus penggalian yang melebihi 2 meter. Ini cenderung ke lapangan semua ya, namanya JSA itu. Cenderung ke analisa daripada analisis. Jadi teman-teman secara visual, secara pengetahuan juga harus evaluasi pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah evaluasi barulah teman-teman melakukan rekomendasi tindakan pengendalian bahaya, mau dari sisi APD, mau dari sisi peraturan yang biasa kita gunakan, yaitu hierarki pengendalian bahaya yang akan kita sampaikan ke si vendor pelaksana untuk dilakukan atau dipraktekkan sebelum
pekerjaan dimulai, sehingga potensi bahaya atau kecelakaan pun diharapkan tidak terjadi. Nah, gitu. Baik, kita lanjut. Inti proses pembuatan JSA, inilah intinya. Yang pertama itu seleksi pekerjaan kritis yang akan dianalisa. Tadi sudah saya sampaikan tipe-tipe pekerjaan yang menggunakan JSA, jadi teman-teman harus kritis menseleksi pekerjaan mana yang wajib menggunakan JSA. Cenderungnya ini pekerjaan dengan potensi bahaya yang tinggi, atau pekerjaan yang masih awam, jarang dilakukan, malah tidak pernah dilakukan sebelumnya, itu harus pakai JSA. Uraikan pekerjaan per langkah secara berurutan. Nah, ini dari satu pekerjaan, contoh pengelasan, itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini yang teman-teman urutkan di dalam proses pembuatan JSA. Di dalam formulir JSA dituliskan langkah-langkahnya apa dalam satu pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi potensi bahaya. Dari langkah-langkah itu, teman-teman bisa identifikasi masing-masing langkah itu potensi bahayanya apa. Di situ selanjutnya teman-teman tuliskan saran-saran pengendalian bahaya. Sebagai contoh harus pakai gloves yang tipe apa, pakai kacamata safety yang tipe apa. Nah, itu bisa teman-teman masukkan ke saran-saran pengendalian bahaya atau rekomendasi, dan ini harus dipenuhi oleh pekerja tersebut atau PIC atau vendor yang melakukan pekerjaan tersebut yang wajib menggunakan JSA. Baik, kita langsung ke studi kasus. Ini lembar kerjanya ya, tapi ini saya sampaikan yang umum yang saya temukan di media. Ini salah satunya pekerjaan gerinda hasil besi cor. Ini saya temukan di internet yang free saja. Di sini jelas nomor JSA sesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Nama pekerjaan apa? Ini di sini gerinda hasil besi cor. Pengawasnya siapa? Supervisor atau malah teman-teman sekalian sebagai supervisor HSE. Dan di sini teman-teman tulis juga APD-nya. APD-nya apa? Kacamata keselamatan, sepatu safety, masker kain atau masker yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksananya siapa dalam pekerjaan itu? Operator gerinda atau siapa? Sarung tangan kulit, stocking lengan, ini masuk ke APD juga. Jadi ini disesuaikan ya, jangan berpatokan dalam formulir ini. Teman-teman harus menganalisa apa yang dibutuhkan oleh si operator atau pelaksana pekerjaan agar pekerjaan tetap berlangsung dengan aman dan selamat. Ini contohnya, contoh konkretnya. Jadi dalam proses pekerjaan gerinda hasil besi cor itu terbagi dari 3 langkah. Ini contoh, ada 3 langkah. Yang pertama itu mengambil hasil batang besi cor di sisi kanan mesin gerinda dan memasangnya di ujung roda batu gerinda. Selanjutnya itu menekan batang besi cor ke roda batu gerinda yang berputar untuk menghaluskan batang besi cor. Yang ketiga, meletakkan batang besi cor yang sudah dihaluskan ke sisi kiri mesin gerinda itu sendiri. Nah, untuk potensi bahaya yang pertama yaitu tangan tergores dari ujung batang besi cor yang tajam. Batang besi cor jatuh mengenai kaki. Nah, itu potensi bahaya yang pertama. Potensi bahaya yang kedua, tangan tergores roda batu gerinda yang berputar, percikan api mengenai muka atau badan, asap mengganggu pernafasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tangan tergores lagi ujung batang besi cor dan batang besi cor jatuh mengenai kaki. Ini berbahaya sekali, bisa mengakibatkan cedera pada kaki. Selanjutnya itu di sini maupun analisa teman-teman sekalian. Teman-teman harus rekomendasikan upaya pengendalian dari masalah-masalah potensi bahaya tersebut. Yaitu yang pertama tadi menggunakan APD, sarung tangan kulit, sepatu keselamatan, stocking lengan yang disediakan. Terus yang kedua menggunakan APD, sarung tangan kulit lagi, masker, kacamata keselamatan, dan memastikan exhaust atau kipas ruangan sudah dinyalakan. Memastikan kaca penahan percikan api pada mesin gerinda terpasang dengan benar. Nah, di sana teman-teman harus melakukan analisa langsung ke proses kerja atau ke peralatan. Bisa juga teman-teman mewawancarai si
operator gerinda itu biasanya apa-apa saja yang terjadi dalam proses pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan APD sarung tangan kulit, sepatu keselamatan, dan stocking lengan yang disediakan. Ini masih kembali ke APD lagi. Ini diharapkan apabila ada benda terjatuh atau percikan itu tidak langsung mengenai fisik atau badan si pekerja, jadi dilindungi oleh APD itu. Nah, setelah semuanya tersusun dengan baik, teman-teman tinggal menandatangani ini. Jadi teman-teman ya, sebagai contoh petugas K3 yang susun itu teman-teman approve, tanda tangan, diperiksa oleh siapa. Sebagai contoh sini kepala bagian dari HR diperiksa, disetujui oleh siapa, dan ditinjau oleh siapa. Ini harus berlapis ya, jadi semuanya istilahnya ada CC, jadi semuanya mengetahui bahwa ini sudah dilakukan dan sudah di-approve oleh mereka sendiri, agar teman-teman tidak bertanggung jawab sendiri terhadap hal tersebut, karena analisa sudah dilakukan bersama-sama. Nah, ini contoh formulir job safety analysis ya. Di setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang bahkan sudah memasukkan matriks HERA DC ke dalamnya. Jadi sudah ada penilaian probability maupun severity di dalamnya. Jadi JSA-nya sudah digabungkan dengan HERA DC. Seperti itu. Teman-teman harus menyesuaikan di masing-masing perusahaan apabila memang sudah ada formulirnya. Apabila belum ada formulir, teman-teman bisa contoh formulir yang sudah ada untuk mempraktekkan JSA di setiap pekerjaan yang membutuhkan analisa terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 contoh untuk teman-teman melakukan studi kasus atau brainstorming dari konsep JSA yang sudah saya sampaikan. Dari 3 video ini, teman-teman bisa tentukan langkah-langkah pekerjaan apa yang mereka lakukan, dan setiap langkah-langkah itu potensi bahaya apa yang mereka hadapi. Dari potensi-potensi bahaya itu teman bisa lakukan rekomendasi perbaikan atau pengendalian sumber bahaya. Nah, saya ambil sebagai contoh yaitu yang tengah, ini pemindahan material ya, atau material handling. Ini konvensional sekali mereka lakukan, yaitu dengan menggunakan bambu atau apa itu dipindahkan dan di bawah menggunakan ban sebagai alasnya, yang diharapkan agar pemindahan material ini dapat dilakukan dengan mudah. Namun ternyata sampai di bawah material tersebut pecah. Ini material konkret ya. Nah, di sini dapat kita tentukan langkah-langkahnya. Jelas langkah-langkahnya mereka harus memberhentikan mobil dulu di satu lapangan atau satu tempat bongkar muat dan mempersiapkan alat itu. Nah, di sana jelas ada potensi bahaya. Mereka yang berdiri di atas itu bisa jatuh, dan tiang atau bambu ini bisa patah secara tiba-tiba mengenai orang yang berada di bawah, dan tidak menutup kemungkinan material konkret ini meleset ke arah orang yang berada di bawah sehingga terjadi kecelakaan kerja. Dan juga kita dapat melihat mereka tidak menggunakan APD sama sekali. Nah, itu analisa yang dapat saya lihat secara singkat melalui video ini. Rekomendasi yang dapat dilakukan, saya nggak mau rekomendasi sebenarnya kalau kondisi begini. Saya langsung sampaikan bahwa ini tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja, dan proses pekerjaan ini tidak boleh dilakukan, harus menggunakan peralatan yang aman atau prosedurnya jelas, bukan konvensional seperti ini. Ini malah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena konsepnya konvensional dan coba-coba seperti itu. Baik, untuk yang video atau animasi yang lainnya, teman-teman bisa tentukan mengira apa langkah-langkahnya dan potensi bahaya apa yang ada di video tersebut, dan teman-teman tentukan pengendalian bahaya apa yang harus dilakukan sebelum pekerjaan itu dieksekusi. Teman-teman bisa gambarkan dalam pikiran maupun dalam kertas yang menyerupai form job safety analysis yang saya paparkan tadi. Baik, lanjut.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi job safety analysis hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman masing-masing untuk lingkungan kerjanya, dan sampai bertemu lagi di materi dasar-dasar K3 yang akan datang. Sampai jumpa dan salam safety.